Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Ini udah berapa bulan ya? Udah 5 bulanan ketika kayaknya saya nggak bikin video konten tentang nge-gym. Nah, di video saya yang terakhir saya sempat menjanjikan ke teman-teman semuanya gimana caranya kita latihan untuk latihan perbedaan dua latihan, yaitu latihan compound dan latihan isolation. Nah, hari ini kita akan coba latihan yang sederhana ya di gymnya teman saya. Saya bilang ini private gym ya. Kenapa? Karena yang nge-gym saya sendiri. Ya karena kita yang di lantai sini agak jarang, jadi kita latihannya bisa lebih enak, bisa lebih concern, bisa lebih fokus ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang latihan compound dan isolation. Nah, di masing-masing gerakan compound dan isolation itu kita bagi lagi menjadi dua, yaitu push atau dorong ya. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua ada pull atau tarik. Nah, itu dua hal ini akan sangat berbeda impact-nya ke otot kita teman-teman. Ya, jadi kita mengenalnya ada dua hal, yaitu pertama itu adalah push dan pull, kemudian compound dan isolation. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah gerakan compound dulu teman-teman. Gerakan compound kita akan bagi menjadi dua, yaitu gerakan compound yang push, yang dorong, terus kemudian gerakan compound yang pull atau tarik ya. Nah, apa perbedaan gerakan compound dan isolation, terus kemudian apa perbedaan push dan pull? Nah, yang pertama adalah compound. Compound itu artinya kita itu akan latihan yang menggunakan lebih dari satu otot ya. Jadi kalau isolation itu hanya satu otot, kalau compound itu lebih dari satu otot, bisa 2, bisa 3, macam-macam ya. Compound lebih dari satu otot, isolation dia hanya fokus ke satu otot. Itu perbedaannya compound dan isolation. Terus kemudian yang kedua itu adalah push dan pull. Push itu artinya kita dorong ya. Kalau push itu artinya kita dorong. Nah, nanti kita fokusnya adalah ketika kita mendorong itu lebih cenderung ke otot yang depan atau otot ke atas. Nah, ke depan atau ke atas. Sedangkan kalau pull itu nanti cenderung ke otot bagian belakang atau tarik. Tarik itu berarti ke belakang. Kalau push atau dorong itu ke depan atau ke atas. Ya, sekarang kita mulai compound yang push dulu. Yang pertama kita menggunakan chest ya. Kita menggunakan chest press. Nah, ini adalah salah satu alat yang untuk compound tapi yang push, compound yang dorong. Nah, compound ini ketika kita menggunakan latihan yang push atau dorong, dia akan fokusnya kedua otot teman-teman. Karena namanya compound, dia pasti lebih dari satu otot ya. Yang pertama adalah kita menggunakan ini chest press. Nah, ini kalau kita teman-teman lihat, ini fokusnya kedua otot. Yang pertama itu adalah otot dada. Ini teman-teman bisa lihat ya, dada saya agak kencang sedikit di bagian chest atau disebut sebagai ototnya pectoralis major. Terus kemudian yang kedua itu adalah bagian lengannya yang bagian belakang, tricep. Ini ya. Dengan menggunakan satu alat ini, compound yang push ini, yang chest press, ini bisa melatih dua otot sekaligus. Yang pertama bagian dada, dan yang kedua itu bagian lengan, bagian belakang. Chest ya, chest dan bagian tricep ya teman-temannya. Mantap sekali. Nah, tadi ketika kita sudah menggunakan compound yang push, sekarang kita menggunakan latihan yang compound tetapi yang pull atau yang tarik. Nah, perbedaannya tadi teman-teman, kalau yang compound yang push, kita menggunakan chest press, itu dapatnya chest, dada, dan tricep. Nah, kalau kita menggunakan compound yang pull, salah satunya kita menggunakan pull down ini ya. Ini kita dapatnya dua ototnya, yaitu back, bagian sini, latissimus ini. Terus kemudian juga bagiannya lengannya adalah bagian bicep. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita menggunakan push atau dorong, yang kayak chest press atau biasanya kita bisa menggunakan kayak push up ya, push up biasa, itu dapatnya chest, dada, dan lengan belakang atau tricep. Tetapi kalau kita tarik dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang, tarik atau namanya pull, kita dapatnya sini bagiannya lat atau latissimus dorsi dan bicep. Dapatnya dua hal yang berbeda teman-teman. Sekarang kita coba menggunakan pull down. Nah, ini adalah salah satu latihan compound yang pull atau tarik. Nah,
Tarik ya. Mantap sekali ya teman-teman. Ini adalah barusan kita menggunakan latihan compound yang pull atau tarik menggunakan pull down. Impactnya ketika tarik compound itu lebih dari satu otot, yaitu otot back bagian latissimus dorsi ini, terus kemudian otot bicep. Sedangkan tadi yang chest press yang ini tadi menggunakan dada tadi, ini dapatnya dua otot juga, tapi karena dia dorong dapatnya adalah chest, dada, dan tricep. Itu teman-teman ya. Berikutnya teman-teman, tadi kan kita sudah belajar compound ya, compound antara yang push atau dorong dan compound yang pull atau tarik. Jadi yang push tadi kita dapatnya adalah chest dan tricep. Ketika compound yang pull atau tarik kita dapatnya back dan bicep. Nah, yang berikutnya adalah isolation. Seperti apa gerakan isolation? Nah, isolation itu adalah latihan yang dia fokusnya hanya ke satu bagian otot tertentu. Nah, misalkan begini. Kita menggunakan dumbbell ini teman-teman ya. Kita menggunakan dumbbell ini bisa untuk fokus latihan otot isolation. Macam-macam. Yang pertama kita bisa menggunakan yang ketika kita latihan compound tadi itu yang push itu adalah dapatnya tricep dan chest. Nah, dengan menggunakan dumbbell ini kita bisa latihan isolation fokus ke bagian tricep aja. Misalkan kita menggunakan ini tricep extension ya, dumbbell tricep extension. Nah, ini adalah salah satu gerakan isolation yang dia fokus ke bagian tricep aja. Nah. Itu juga dengan yang kiri sama juga. Jadi kita fokusnya hanya ke bagian tricepnya aja. Nah, terus kemudian dengan alat yang sama kita juga bisa menggunakan ini untuk latihan isolation yang kedua, yaitu menggunakan untuk melatih otot bicep. Bisa menggunakan bicep curl seperti ini, dumbbell curl ya. Ini fokus ke bagian bicep. Begitu juga dengan ini, sama aja. Nah, oke teman-teman ya. Jadi dengan kita latihan yang berbeda, yang pertama tadi adalah latihan compound dan yang kedua adalah latihan isolation, kita itu bisa mendapatkan impact ke otot yang sama. Akan tetapi kalau compound itu paketnya lebih lengkap. Artinya kita itu dapatnya misalkan tadi menggunakan pull down ini bukan hanya bicep aja, tetapi dapatnya juga back. Begitu juga ketika kita menggunakan chest press, itu bukan hanya dapat di bagian tricep aja, tapi kita juga dapatnya di bagian chest atau dada. Nah, saran saya untuk teman-teman semuanya yang baru memulai nge-gym ya, atau baru belajar atau baru pengen latihan di gym, saran saya yang paling saya utamakan itu adalah teman-teman latihan compound dulu. Fokus latihan compound, yang artinya fokus ke bagian otot lebih dari satu otot. Jadi misalkan kita ingin latihan bicep, jangan hanya latihan bicep curl aja, tapi juga latihanlah alat yang lainnya yang fokusnya dia itu misalkan pull, supaya apa? Supaya kita dapat backnya, kita juga dapat bicepnya, kita juga dapat. Atau misalkan kita pengen latihan tricep, pengen mengencangkan bagian sini, jangan hanya menggunakan extension aja, tapi sebaiknya kita menggunakan gerakan yang push, misalkan seperti chest press atau shoulder press gitu ya. Itu supaya kita dapatnya otot yang lainnya juga, bisa dapat bagian shoulder, dapat bagian chest juga dapat, dan juga tentunya kita dapat bagian tricep. Nah, dan kemudian untuk teman-teman semuanya yang baru mulai nge-gym, saran saya jangan latihan sendiri ya. Karena apa? Karena ketika kita nge-gym, yang paling penting itu adalah pose yang betul dulu ya. Jadi beban banyak, beban sedikit itu nggak penting. Beban banyak, beban sedikit itu nggak penting. Yang paling penting itu adalah seberapa betul gerakan yang Anda lakukan, seberapa betul gerakan yang teman-teman lakukan. Jadi jangan asal ngangkat, jangan asal melatihan gitu ya. Yang penting itu adalah teman-teman harus benar dulu posenya. Harus sesuai dengan ROM atau range of motion, harus sesuai dengan gerakan-gerakan yang betul dulu. Setelah itu terbentuk, otot seluruh tubuh teman-teman itu sudah mulai terbiasa adaptasi, baru secara perlahan teman-teman mulai meningkatkan bebannya. Jadi nggak penting
teman-teman itu mulai langsung bebannya berat. Nggak penting. Kalau ternyata itu gerakannya salah, itu malah berisiko membuat risiko cederanya itu sangat tinggi, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu adalah meminimalisir cedera. Jadi bukan keren-kerenan beratnya sebanyak mungkin atau bebannya sebanyak mungkin, enggak. Yang paling penting itu adalah benerin dulu gerakannya. Ketika itu gerakannya sudah benar, kalau misalkan teman-teman masih belum tahu bagaimana caranya, bisa menggunakan jasa dari personal trainer, jasa dari teman-teman personal trainer untuk mengawasi atau mendampingi teman-teman itu supaya gerakannya pas dulu. Nah, nanti bertahap bebannya kita tingkatkan. Yang penting benar dulu, aman, setelah itu baru bebannya kita tambahkan. Kenapa? Kalau teman-teman itu nanti sudah terlanjur cedera, misalkan cedera di bagian siku, cedera di bagian shoulders misalkan sini, atau cedera di bagian lutut, itu nanti akan berisiko cukup panjang. Artinya sembuhnya itu akan susah teman-teman ya. Kalau sudah terlanjur cedera, itu akan sangat susah untuk sembuh karena harus operasi dan segala macamnya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin latihan beban, mulai angkat beban, latihanlah dengan gerakan yang benar dulu, posenya yang benar dulu. Gunakan jasa personal trainer kalau teman-teman masih bingung. Setelah itu bertahap, benarkan gerakannya, terus kemudian tingkatkan bebannya. Nah, itu nanti baru bagus ya. Jadi jangan beban dulu, tapi benerin dulu gerakannya. Saran saya gunakan latihan yang compound, perbanyak latihan compound. Kalau yang untuk isolation itu untuk penutup atau untuk sesi-sesi untuk terakhir aja. Yang paling awal kita menggunakan latihan yang compound. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu membutuhkan video ini untuk bisa memotivasi mereka untuk latihan lebih giat lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan salam sehat.